Halo guys, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang perubahan bahasa di era milenial. Seperti yang kita tahu, banyak banyak hal telah berubah pada era modern sekarang ini. Mulai dari gaya hidup, fashion, pekerjaan, bahkan bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih hal-hal tersebut bisa berubah? Ya jelas, karena zaman sudah semakin berkembang. Manusia sekarang lebih menginginkan hal-hal yang lebih efisien, yang lebih mudah untuk dikerjakan. Actually kita sebagai manusia pasti tidak ingin mm, terberatkan oleh segala sesuatu ke aktivitas kehidupan sehari-hari kita, entah itu menonton TV, bermain gadget atau sebagainya. Dengan pekerjaan kita pun kita tidak ingin merasa berat ya. Oke, tapi kenapa sih bahasa kita itu malah mengikuti perubahan tersebut? Padahal kan kalau bahasa itu seharusnya tidak bisa berubah ya. Karena bahasa itu kan mau bagaimanapun caranya, penuturannya tetap mudah, tidak ada kesulitan dalam apapun. Kenapa di era modern ini banyak kosakata dari bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah yang telah berubah? Menurut pandangan gue sendiri itu eh, perubahan tersebut adanya karena disebabkan oleh mm, aktivitas antara masyarakat Indonesia dan masyarakat luar, dan bercampur padunya bahasa luar dan bahasa Indonesia kita, jadi menjadi satu kosakata yang baru ataupun plesetan-plesetan baru yang digunakan oleh masyarakat modern sekarang ini, terutama generasi milenial dan generasi Z. Tentu saja bahasa-bahasa tersebut akan membuat para generasi tua atau biasanya disebut generasi boomer atau zoomer, orang tua kita terlebihnya, pasti akan merasa bingung dengan bahasa-bahasa yang kita gunakan. Bagaimana tidak? Dahulu kala tidak ada bahasa apa itu sans. Mereka tuh tidak kenal apa itu sans. Mungkin sans itu mereka tuh apa sih kan? Kalau dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun adanya dalam KBBI pun santai. Tapi kenapa pada era milenial ini, pada era modern saat ini, kenapa bahasa santai menjadi kata sans gitu? Itulah milenial. Mereka ingin memperpendek kata untuk menjadikannya lebih efisien untuk digunakan agar terlihat lebih gaul untuk digunakan seperti itu. Nah, seperti contoh lainnya seperti kata anjay. Mungkin anjay menurut orang tua kita tuh sangat buruk atau kasar ya, karena memiliki arti bagi mereka artinya adalah anjing. Ya, seperti itu. Nah, tapi untuk kita sendiri, kata anjay tersebut penggunaannya tergantung intonasi dari diri kita sendiri, bagaimana kita melafalkannya. Seperti misalkan kita menggunakan kata anjay itu dengan bahasa yang eh, bahasa nada yang tinggi gitu. Sorry, anjay loh gitu. Pasti kan gitu kita kayak menghina seseorang. Tapi kalau kayak anjay gitu, A-nya diperpanjang. Seperti kita itu seperti kagum oleh sesuatu gitu. Ya, anjay banget kan gitu. Kita kayak kagum banget gitu. Seperti halnya anjay gitu. Anjay gitu. Itu kayak kaget gitu. Kayak kaget dan kagum gitu. Nah, kata anjay sendiri ini juga waktu itu sempat ramai diperbincangkan, terutama oleh influencer Indonesia yang bernama Lutfi Agizal. Dia berpendapat bahwa kata anjay ini sangat merusak generasi muda, kesopan santunan masyarakat muda, moralnya sangat tidak tidak efektif untuk digunakan oleh masyarakat muda. Sekarang sangat mengganggu ataupun merusak nilai kesopanan dan etika masyarakat muda, terutama generasi milenial. Nah, pendapat dia tetapi ditolak oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama netizen yang sangat budiman. Bagaimana tidak? Karena eh, generasi muda sendiri telah banyak menggunakan kata anjay, terutama dirinya sendiri pun mungkin bisa jadi menggunakan kata anjay sebelum dia mengeluarkan kritikan pedas tentang kata anjay tersebut. Hmm. Namun tidak dapat kita pungkiri jika kita lebih telusuri lebih dalam lagi, kata anjay sendiri memang memiliki arti anjing, yang mana mungkin penggunaannya kurang cocok dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi untuk bahasa kita terhadap orang tua. Jadi tetap gunakanlah bahasa yang sopan santun ketika kita berhadapan dengan orang tua. Kata-kata gaul lainnya seperti alay gitu juga banyak bermunculan di era modern seperti saat ini. Kenapa bisa muncul? Karena adanya kulturasi budaya antara Indonesia maupun antara negara kita dengan negara luar, seperti masuknya bahasa-bahasa asing, mungkin terlebih lagi di kota-kota besar seperti Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan. Mungkin akan kita banyak temui anak-anak muda
muda yang menggunakan bahasa Indonesia bercampur padu dengan bahasa luar, bahasa Inggris khususnya, di mana mereka mencampur padu antara bahasa Indonesia seperti literary, basically, uh, broken home, fear, dan sebagainya. Mereka mencampur padukan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agar terlihat lebih keren atau lebih gaul gitu, agar tidak ketinggalan zaman. Itulah menurut anak-anak muda zaman sekarang tentang tentang bahasa yang mereka gunakan di kehidupan sehari-hari kepada sesama umurnya. Hmm, Bahasa gaul sendiri telah ada dari zaman dulu ya, bukan zaman dulu. eh, Terkhususnya sudah ada sejak lama gitu. Seperti zaman tahun di 2010-an ada kata Wallace, Slow gitu-gitu. Nah, melansir dari karya ilmiah pada web dunia PGMI, bahasa-bahasa tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris dan bahasa daerah Indonesia sendiri, maupun bahasa Indonesia yang diubah menjadi bentuk bahasa yang baru pada era yang diplesetkan menjadi bahasa gaul gitu. Jadi bahasa lama diplesetkan menjadi bahasa gaul ya, seperti santai tadi. Santai kan sudah ada sejak zaman dahulu kala, tapi diplesetkan menjadi sans agar lebih simpel untuk pengetikannya dan penulisannya gitu. Hmm, Sekiranya cukup dari saya tentang pembahasan bahasa di era modern saat ini. Selamat sore semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Aditya dengan dengan nomor NIM 3 digit terakhir 052. Saya mengucapkan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.